Selamat siang Bu Heruna. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Henok Valentino Christopher dari kelas LC41 dengan jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keselamatan dan keamanan dalam laboratorium kimia dan penggunaan bahan kimia. Keselamatan dan keamanan kerja, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan K3, dalam laboratorium kimia dan dalam menggunakan bahan kimia adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa hal tersebut penting? Karena keselamatan dan keamanan kerja merupakan faktor utama dalam bekerja agar dapat bekerja dengan kondisi yang aman dan selamat. Dalam artian, aman dan selamat untuk diri sendiri, aman dan selamat untuk orang lain, bahkan aman dan selamat untuk lingkungan. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam laboratorium kimia? Untuk dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam laboratorium, dapat dilakukan dengan mengetahui tanggung jawab kita sebagai pengguna laboratorium, membuat suatu perencanaan untuk keadaan darurat, mengevaluasi keamanan dan keselamatan yang sudah berlangsung dalam laboratorium tersebut, menyusun sistem keamanan, melakukan pelatihan bagi pengguna laboratorium. Akan saya bahas satu persatu. Mengetahui tanggung jawab sebagai pengguna laboratorium. Sebagai pengguna laboratorium, setiap orang pasti memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab pengguna laboratorium meliputi bertanggung jawab atas penggunaan dan penyimpanan kembali bahan kimia, bertanggung jawab atas pembuangan bahan kimia setelah penggunaan yang tentu saja dapat mempengaruhi lingkungan, bertanggung jawab atas keselamatan sesama pengguna laboratorium, membuat suatu perencanaan untuk keadaan darurat. Perencanaan dalam keadaan darurat merupakan rencana yang harus dilakukan jika sedang mengalami keadaan yang darurat, seperti kebakaran, tumpahnya bahan kimia berbahaya, dan bencana dari lingkungan luar. Rencana ini meliputi rencana evakuasi, rencana komunikasi, kit penyelamatan dan laboratorium, perlindungan di tempat. Mengevaluasi keamanan dan keselamatan yang sudah berlangsung dalam laboratorium. Dengan melakukan evaluasi, maka tingkat keselamatan dan keamanan dapat terlihat apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Aspek yang dievaluasi meliputi kebersihan dan kerapian laboratorium, penyimpanan bahan-bahan kimia, peralatan dan perencanaan keadaan darurat, sistem tekanan dalam ruangan laboratorium. Menyusun sistem keamanan. Pentingnya untuk menyusun sistem keamanan adalah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian bahan kimia berbahaya, penyalahgunaan bahan kimia untuk hal yang tidak semestinya, dan lain-lain. Menyusun sistem keamanan dapat meliputi adanya penjaga dan prosedur keamanan, penguncian pintu, menggunakan CCTV, dan menggunakan alarm pembobolan pintu dan kaca. Melakukan pelatihan bagi pengguna laboratorium. Pelatihan dilakukan dengan tujuan agar semua pengguna laboratorium dapat bekerja dengan aman dan selamat. Pelatihan berupa pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya, persiapan menghadapi kecelakaan, dan tidak meremehkan risiko yang bisa terjadi. Keselamatan dan keamanan dalam penggunaan bahan kimia. Dalam menggunakan bahan-bahan kimia yang ada dalam laboratorium, keselamatan dan keamanan juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Karena penggunaan bahan kimia memiliki resiko-resiko tersendiri. Beberapa dari bahan kimia dapat menyebabkan keracunan. Bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan meliputi bahan kimia iritan, zat korosif, alergan dan pameka, toksin reproduktif, dan masih banyak lagi. Kebakaran yang disebabkan oleh bahan kimia yang mudah terbakar seperti metana. Kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia reaktif seperti alkali tanah, dan ledakan yang disebabkan oleh bahan kimia yang mudah meledak seperti amonium nitrat. Untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ketika menggunakan bahan kimia di laboratorium, maka dapat digunakan beberapa peralatan seperti pancuran air, pemadam api, alarm kebakaran,
daya darurat, dan masih banyak lagi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan bahan kimia di laboratorium kimia adalah alat perlengkapan dan perlindungan diri. Alat perlindungan diri tersebut meliputi alat perlindungan wajah, badan, mata, tangan, hingga kaki. Alat perlindungan tersebut meliputi pakaian laboratorium yang menutupi seluruh tubuh seperti APD, alat perlindungan diri, jas laboratorium, kacamata, sarung tangan, sepatu yang tahan atau kuat terhadap bahan kimia, dan masih banyak lagi. Menggunakan perlengkapan diri yang lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki dapat mengurangi risiko mengalami kontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam menggunakan bahan-bahan kimia. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.